nanti biar yang belum join bisa menyusul. Ya, sekarang untuk pertemuan yang ketiga ya. Jadi kemarin sudah sudah ada tugasnya ya, case study, kemudian Anda sudah submit ya. Tapi ada beberapa yang sepertinya tidak bisa, saya nggak tahu, seperti Mbak Binga ada ya? Halo Mbak Binga? Ada enggak di sini? Enggak ada. Sebentar tak lihat. Halo Mbak Binga? Nah, ini ada Iya, ini. halo Bu. Ya. Kemarin submitnya di mana ya Mbak? Di OCW. Ya, tapi kok di OCW nggak kedetek ya Mbak? Iya toh, Bu. Cuman sudah lagi, Pak. Oh, Terus gimana, Bu? ya itu. Ya, sebentar. Saya cekkan dulu ya. Nanti mungkin ada beberapa yang sama sudah submit, tapi kok nggak terdetek. Sebentar. Saya cek di assignment. Oke ya. Sebentar, ini saya cek. Oke ya, ini Mbak Binga ini bermasalah. Saya nggak tahu kenapa itu ya. Apa mungkin lewat jamnya apa gimana Mbak? Buatan Ibu saya jam 1 kurang apa ya? Jam 1 Ya kurang ini ya bisa. Mbak Ana. Mbak Ana bisa masuk, Mbak Binga ini tidak ada file yang diupload atau link yang dikirimkan. Nah ini saya nggak tahu. Kemudian Mbak Tasya, Mbak Amalia, oke, Mbak Faradisania, oke, Mbak Praisti, Mbak Eka, ini saya nggak tahu namanya. Jadi kalau mengirimkan tugas, tolong dikasih nama ya. Saya kadang soalnya jadi ngecek nimnya. Ya, oke. Kemudian Mas Andre ada, ini Mbak Arfa, ya ini 061, siapa itu? Mbak Arpina, kemudian NIM 064, 025, Mbak Rama, Mas Aji, Mbak Adinda. Nah ini juga Mas Saik. Halo Mas Saik, ada nggak? Ada Bu, saya kenapa? Kemarin gimana? Lewat ini kan? Lewat maksudnya Bu? Lah ya ini soalnya jawabanmu nggak valid itu Mas. Ini kalau saya nilai, ini nggak, nilainya 0 gitu loh. Kenapa kemarin? Terlambat atau bagaimana? Kan submitnya tuh ada waktunya Bu, jam 11. Nah iya ini loh, coba lihatan. Kamu lihat nggak di share-nya ini yang saya share? Iya saya lihat. Mm-mm. Ya ini artinya nggak masuk Mas. Oh coba saya cek ulang ya. Ya jawaban mahasiswa tidak valid, tidak ada file yang diupload. Nah ini loh, kadang itu seperti itu sehingga bisa jadi loh Bu, nilai saya kok nggak ya lah, ternyata ada tugas-tugas yang nggak masuk seperti itu. Oke, nggak apa-apa, nanti eh, kalau memang by system ya, nanti silakan disusulkan ya, tapi nanti untuk next saya pikir nanti saya cek ya, jadi siapa yang belum masuk segera saja ya dikirimkan. Oke, saya share untuk PPT hari ini ya. Kita akan membahas mengenai case study yang kemarin. Oke, saya share di sini. Ya, saya slideshow. Oke, sudah ya? Sudah terlihat. Oke. Ya, kemarin case study-nya ya. Nah, ini kan ada yang mungkin sekarang bisa nggak dikirim Mbak Binga sama Mas Mas Aji? Bisa Kirim ke mana ya, Bu? WhatsApp. Ya, Oh, segera nggih. dikirim ya. Oke, karena ini saya mau bahas. Ya, berikan satu contoh produk di pasaran disertai gambar ya di beberapa negara di belahan dunia ya. Kategorikan termasuk apa? Ya, saya kira jawaban sudah pada benar ya. Ya, ada yang masuk kosmetik, ada yang masuk kosmetik, ada yang masuk kuasi ya. Kalau di Jepang apa namanya?
Kalau di Quasi. quasi drug ya, oke. Kalau yang masuknya functional kosmetik apa? Negara mana? Korea, Bu. Ya, oke. Kalau Indonesia apa? Kosmetik apa kosmetik? Kosmetik ya, jelas kita tinggal di Indonesia, istilahnya adalah kosmetik. Ya, kalau setengah-setengah ya ada kosmetik, ada untuk medik ya, setengah setengah kosmetik, setengah obat apa? Contohnya negara apa? Yang mengenal istilah ini. Misalkan sampo untuk anti dandruff. Jadi sampo itu untuk membersihkan, ternyata ada kandungan dandruffnya untuk kandungan yang biar tidak ketombean. Negara apa? US bukan, Bu? Jepang, Bu. Ya, yang istilah tadi kan ya oke lah, kuasi kan juga sama, tapi istilahnya Jepang pakai kata kuasi. Selain itu maksud saya yang kosmetik apa? USM ikut konsep yang mana? US, Mm-mm. US sama kayak Indonesia, Bu. Cuman ada obat sama kosmetik. Hanya obat sama kosmetik. Yang setengah-setengah, setengah obat, setengah kosmetik selain Jepang. Ya, Kanada masuk ke Kanada. Lupa ya tugasnya kemarin ya. Oke, nanti dibaca lagi ya. Jadi ini penting karena nanti hubungannya, oh ya karena mereka masuknya setengah obat gitu ya. Kalau kita memang benar-benar kosmetik, makanya nggak ada klaim. Jadi jangan sampai kemudian, nah itu boleh Bu di negara lain. Saya lihat produknya sama itu juga kosmetik, tapi kok dia bisa menuliskan klaim seperti ini? Ya, karena konsep definisi kosmetiknya itu berbeda itu loh yang kemudian jangan sampai disamaratakan ya. Harus kita lihat dulu mereka mengacunya seperti apa aturannya. Oke ya, kemudian bentuk sediaan kosmetik ini kalau menurut peraturan BPOM ya di tahun 2020 ya, ada padat, ada serbuk, kemudian ada setengah padat, cairan, dan aerosol. Ya, jadi ini ada 5 jenis bentuk sediaan. Sehingga kalau Anda menemukan ya, kok ada Bu bentuknya yang gel ya, gel untuk yang apa? Perawatan untuk kulit wajah ya. Ya, dia perawatannya setengah padat. Bisa bentuk kalau kita mau bermain formulasi bisa bentuk krim, bisa bentuk ya yang ya krim, lotion ya dan lain-lain. Oke. Ini yang Indonesia ya. Nah, ini kalau apa namanya? Bentuk sediaan yang spesifik ya. Tadi kan bentuknya ada cair ya, ada cairan yang kental, ada yang krim ya, setengah padat, serbuk. Ya, ini lebih lengkap juga. Ada contoh-contohnya. Ya, jadi kalau kalian mendapatkan sebuah produk kosmetik, nah berarti harus bisa mengkategorikan. Kalau saya mendapatkan sabun mandi, nah berarti harus berpikir ini sabun mandinya bentuknya yang padat atau bentuknya yang cairan, kental ya, yang apa ada viskusnya itu ya. Seperti itu ya. Kemudian misalkan ada penelitian ya mengenai apa namanya lulur gitu ya. Saya mau buat lulur Bu untuk sediaan. Nah, nanti harus dispesifikan lulur itu yang mana ya. Ada yang bentuknya serbuk, ternyata ada juga yang bentuknya cairan kental ya. Ini semua ini harus kita ketahui nanti karena dalam menganalisis ya untuk sediaan kosmetik itu kita harus tahu juga apa tantangannya. Ya, tantangannya itu misalkan begini. Kita mau menganalisis suatu komponen ya, suatu zat yang itu ternyata dilarang. Nah, dia ada dalam bentuk cairan, sama ada yang bentuk padatan. Itu kan beda untuk menganalisnya, untuk mentreatmentnya nanti. Nah, itu hubungannya ke situ ya sebenarnya. Oke. Istilah kosmetikal hanya dikenal ya ini kemarin seperti ini ya. Nah, tapi ya oke lah. Ini sama sih sebenarnya. Kalau tadi kan ada kuasi, ada kosmetik sama.
Kemudian di slide ini ya, saya itu menunjukkan mungkin Anda sering lihat ya, ada tulisan paraben free atau iklan yang menuliskan kata paraben free. Nah, ini bisa kita lihat loh. Ini ya, ini yang butil paraben, etil paraben, propil paraben. Kita harus memahami aturan-aturan di Indonesia karena kita tinggal di sini ya. Perlu nggak sih Bu kita mengetahui itu boleh nggak, dilarang atau tidak ya, sangat perlu ya. Kenapa? Karena kalau di Indonesia paraben itu masih diperbolehkan. Betul apa betul? Betul ya, paraben itu masih diperbolehkan di produk kosmetik di Indonesia. Namun kalau di luar negeri ya, mereka itu sudah menganggap bahwa banyak sekali efek yang merugikan yang disebabkan oleh paraben, sehingga mereka menghindari paraben. Jadi jangan kemudian terus ini ada parabennya saya nggak mau. Nah, kalau di Indonesia boleh tapi dengan limitasi sekian persen gitu. Nah, kalau produk itu mau diperdagangkan di luar negeri, jelas saingannya akan banyak karena mereka sudah menghindari ya untuk produk-produk yang isinya paraben. Itu yang harus kita ketahui. Nah, hubungannya apa dengan mata kuliah analisis kosmetik? Ya jelas, ketika kita menganalisis ya suatu produk misalkan di pasaran, loh Bu ini kok mengandung paraben. Nah, padahal aturannya boleh kok hanya berapa persen, kecuali kita menganalisis produk itu yang diimpor misalkan ya, loh ini kok mengandung paraben. Nah, penduduk sana ya ini ya istilahnya aware gitu ya dengan penggunaan paraben yang ada di kosmetik, sehingga label-label seperti ini itu sering kita jumpai ya untuk produk-produk yang ada di sana. Kalau Indonesia gimana? Aturan di Indonesia bagaimana? Kalau kita, ya Bu, biar kita kan produknya laku go internasional nih, Pak, ada paraben free-nya. Gimana, Mbak Meliana? Menurut Mbak Meliana gimana? Kita perlu cantumkan atau enggak tuh produk yang ada di Indonesia? Halo? Mbak Meliana? Oke, sekarang turn on kamera dulu deh. Saya mau lihat kalian ada di sana enggak? Ada Mas Andre, loh kan kelihatan ya Mas. Siapa ini? Sebentar, tak gedein dulu. Yo, Mbak Arvina, Mbak Binga, Mbak Farah, Mbak Vidya, Mbak Arfa. Nah, ini Mbak Meliana. Nah, baru kelihatan deh Mbak Meliana. Yuk, Mbak Meliana. Kira-kira biar produk kita itu laku ya, tidak hanya secara lokal tapi secara global gitu. Kita cantumkan saja paraben free. Gimana menurut Mbak Meliana? Apakah masuk Bu? Ya, masuk suaranya. Masuk. Kalau menurut saya itu supaya laku di secara global itu perlu dicantumkan paraben free Bu. Kan untuk seperti yang dibilang sama berita tadi, untuk di negara-negara tertentu kan ada yang untuk parabennya itu. Ya, berarti kita cantumkan saja gitu ya. Coba saya mau tanya pendapatnya nih. Halo Mbak Tasya. Ya, Mbak Tasya nih ya. Ini Mbak Tasya katanya ini magang. Iya, Bu Rita. Oh ya, bisa ngikutin ya. Mbak Tasya, gimana menurut Mbak Tasya? Kalau menurut saya itu lebih ke apa ya Bu? Itunya sih Bu, kayak
apa sih marketingnya gitu loh Bu. Soalnya kan kadang ada beberapa yang dia itu ada beberapa orang yang nggak cocok sama paraben kayak gitu Bu. Hmm, Kalau ya, menurut saya lebih ke ke marketingnya ya. Jadi ya kita cari strategi marketing ya. Oke. Coba satu lagi deh, yang ini Mas Saik. Gimana Mas? Kalau menurut saya tadi benar, kalau menurut saya sih saya prefer sama kayak Tasya ya. Jadi paraben free ini bisa dipakai sebagai gimmick marketing yang eh, bagus, karena kan orang Indonesia lebih banyak yang kalau misalnya dia lebih sedikit bahan kimia tuh orang Indonesia lebih pengen biasanya, rata-rata begitu. Seperti kayak iklan apa ya, saya kemarin pernah iklan Mitu tisu Mitu baby itu dia pakai free paraben, itu saya sebagai jadi gimmick marketing. Jadi dia bilang kalau kita nggak pakai bahan pengawet paraben dan itu aman untuk semua bayi, kan bayi ya, incerannya bayi ya. Jadi sebagai gimmick marketing supaya produk mereka lebih laku. Oke, tapi sayangnya aturan di Indonesia itu nggak boleh nuliskan paraben free. Nah, yang tadi Mas Saik bilangnya saya melihat, nanti coba dicek lagi Mas. Ya, jadi aturannya di Indonesia karena paraben itu masuk dalam kategori yang dia masuk dalam limitasi atau batasan. Boleh kok diperbolehkan, nggak ada masalah gitu. Ya, jadi kata-kata yang paraben free itu pasti nanti akan dicoret gitu oleh BPOM begitu. Nah, misal ya dalam pengajuan ya seperti itu akan dicoret. Ya kita malah enggak memperbolehkan karena di negara kita itu diperbolehkan kecuali kalau memang itu produk untuk apa namanya yang dari luar negeri sana terserah karena aturan mereka beda. Ya sehingga itu akan dicoret. Nah, kalau misalkan menemukan ya karena kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa untuk notifikasi antara OT dengan NA itu kan beda. Ya, kalau kosmetik ya industri bertanggung jawab. Tetap harus ada notif dari BPOM untuk izin edar. Tetapi pemeriksaannya adalah setelah post market. Paham ya? Setelah post market. Jadi kalau ada iklan-iklan yang kemudian bisa melebihi klaim, ya maksudnya klaim itu ya nggak boleh klaim ya, melebihi yang bukan untuk kosmetik itu pasti akan istilahnya terkena sidak gitu. Karena prinsipnya di Indonesia itu adalah post market, bukan pre market untuk produk kosmetik. Itu ya kalau menurut saya. Ya dan aturannya seperti itu. Oke, terima kasih. Boleh turn off kamera kalau memang apa namanya ingin turn off nggak apa-apa, mau turn on ya Mbak nggak apa-apa. Oke, terus pertanyaan berikutnya ya kemarin kan Anda diminta untuk mencermati ya ingredient dari sebuah produk kosmetik manakah ya yang termasuk dalam prohibited berarti yang dilarang ya atau kategorinya ada yang unsafe yang apa itu dinilai tidak aman ya menurut FDA pada produk ini. Ya ini kalau karena ini adalah produknya bukan produk Indonesia ya, jadi menurut FDA bukan produk ya bukan BPOM gitu ya. Ini dari Thailand ini. Coba saya tanya lagi Bu Rita nggak apa-apa santai aja ya. Salah ya nggak apa-apa. Mbak Fauzia. Apa Mbak yang dari sini mulai dari aqua sampai ascorbil palmitat mana yang kira-kira yang masuk dalam prohibited atau unsafe atau kategori yang unsafe? Kloroacetamid Bu. Kloroacetamid. Terus? Terus apa? Udah. Menurut saya itu aja Bu. Oh itu saja. Oke ya kebanyakan pada jawabnya adalah kloroacetamid ya.
Oke, sebentar. Saya ini mau nyoba ya. Mau nyoba untuk apa? Pooling. Ini saya baru nyoba ini ya. Silakan langsung dijawab saja ya. Klik. Sudah terlihat di situ? Pertanyaan saya terlihat di situ apa enggak? Oke, oh sudah pada jawab ya. Halo, sudah? Maaf, di mana, Bu? Ya di layar Anda keluar soalnya. Ya, pada keluar enggak? Harusnya keluar, ini sudah 6 partisipan yang sudah menjawab. Yo, yang lainnya bagaimana? Ada kendala kah? Enggak keluar, Bu. Mana ada yang dijawab? Enggak ada. Ada ya? Oke. Ya, sudah 9 orang. Oke, saya end pool ya. Oke, berarti sistemnya bisa. Ya, baik. Dari 11 orang yang menjawab, ini 15, berarti masih kurang 4 orang, 3 orang berarti ya sama saya ya. Kloroasetamid termasuk bahan untuk apa? Pewarna, pengawet, antioksidan, atau penstabil. Ya, 82% menjawab pengawet. Berarti mayoritas menjawab pengawet. 9% menjawab antioksidan dan 9% menjawab penstabil. Oke, ya, yang benar jawabannya adalah sebagai pengawet ya. Jadi mayoritas sudah betul. Nah, ini kan mengasah ya. Sedikit demi sedikit Anda paham. Oh, itu nanti sebagai ini ya. Sebagai apa di situ. Nah, oke, ini saya share screen lagi sebentar. Slideshow lagi. Maaf. Slideshow from current page. Kelihatan enggak ya? Belum ya? Kok enggak mau ya? Ya, halo? Oh, kok enggak mau ya? Setelah itu tadi. Sebentar. Sudah itu? Sebentar saya klik lagi. Oh, soalnya ada yang slideshow sebentar. Ini kenapa ini ya? Ya, bentar. Ini terus tak slideshow kan? From current page. Kok nggak mau ya? Sebentar, ini kok nggak mau? Mungkin karena oke, ini ya sudah ya. Ya baik. Ternyata sudah ada, saya nggak harus bikin lagi. Ya, betul. Jawabannya adalah kloroasetamid ya. Seperti ini ya, ada kloroasetamid ya. Untuk strukturnya ada nitrogen, ada Cl-nya, kloridanya, dan bentuknya adalah bentuk serbuk putih hablur seperti ini. Nah, ternyata dia termasuk dalam daftar bahan pengawet yang diizinkan dalam kosmetik. Kalau dari BPOM, ya, dia mengandung 0,3%. Tetapi, ya, harus ada penandaannya mengandung kloroasetamid ya. Tapi ada beberapa jawaban yang ya boleh diperbolehkan di Indonesia, tapi dengan batasan limitasi, ya. Kemudian ini yang kalau versi Indonesia ya. Jadi menurut peraturan di Indonesia kalau ada bahan 2-kloroasetamid ya, berarti ya bisa jadi boleh. Nah, tapi kan tadi produsennya adalah apa? Thailand. Ya. Terus menurut FDA lah gimana? Ya, ternyata kalau kita lihat dia masuknya adalah found unsafe
ya, base IR ya, kosmetik apa namanya, ingredient review ya. Jadi apa, ini adalah isinya adalah review terhadap komponen kosmetik ya. Nah, kloroasetamid fungsinya adalah sebagai pengawet karena dia bisa menyebabkan skin sensitization. Jadi dia dikategorikan adalah unsafe. Ini jawabannya ya menurut tadi itu yang unsafe ya, kloroasetamid. Kemudian kalau Europe ya, kalau Europe dia mengkategorikan dia itu adalah prohibited for use in cosmetic products ya, dan seharusnya bisa ditambahkan di aneks 2 ya, untuk apa, lampirannya terhadap EC nomor sekian. Nah, jadi memang makanya kita harus mengenali gitu ya, peraturan tiap negara. Bisa jadi di sana boleh, di sini nggak boleh, di sini nggak boleh, ya, ada limitasinya seperti itu ya. Nih, seperti itu karena ada efeknya yang merugikan ya, risknya ya, karsinogenik, mutagenik, or toxic for reproduction. Oke ya. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau di apa nih, aneks 5 ya, dia mengatakan concentration up to 0,3% ya. Jadi Indonesia sepertinya sama dengan peraturan ini ya, dia masih memperbolehkan dengan batasan 0,35%. Oke, kemudian ya, mana ya? Oke, sekarang ini ya. Jadi dia masuknya adalah unsafe atau not safe ya. Sekarang yang kedua ya, tadi kan pada jawab yang kloroasetamid. Nah, yang kedua itu sebenarnya ada masalah juga ya, yaitu pada komponen arbutin ya. Jadi arbutin itu ada 2 epimer, yaitu yang pertama alfa dan yang kedua beta arbutin ya. Jadi ada perbedaan di letaknya sini saja sebenarnya ya. Nah, tetapi ada perbedaan aktivitas. Ternyata yang sering digunakan di industri itu adalah yang alfa arbutin ya. Jadi arbutin. Nah, ini kemarin juga saya tanyakan inci NIMS-nya ya. Pada jawab arbutin, padahal inci NIM-nya apa? Inci NIM-nya dari arbutin apa? Ya, ini loh udah ada jawabannya di sini. Ya, alfa arbutin karena ada 2 jenis ya. Lah ini kalau ditulis arbutin saja, ini mau yang alfa atau yang beta karena ada 2 jenis di situ ya. Lah tadi itu Bu kok yang di produk tadi itu kok ditulisnya arbutin saja gitu kan ya, itu harusnya alfa arbutin harusnya ya, karena harus produk kosmetik itu harus dituliskan sesuai dengan inci NIM ya. Kemudian dia digunakan luas sebagai apa namanya, skin lightening agent. Jadi dia sebagai pemutih ya, pencerah kulit. Kenapa? Ya, ternyata dia itu bekerjanya adalah menghambat atau menginhibisi tirosinase, jadi enzim ya. Jadi enzim tirosinase itu bekerja dalam 2 tahap ya. Kalau di dalam di kulit ya. Yang pertama dia menghambat pembentukan dari tirosin ke dopa ke dopaquinon ya, ke dopaquinon. Kalau ini dihambat, melanin nggak terbentuk. Kalau terbentuk melanin, semakin banyak terbentuk melanin, semakin gelap kulit kita ya. Jadi kalau kulit kita itu sawo busuk bukan sawo matang atau sawo mentah ya. Nah, ini kalau yang semakin gelap warnanya, melaninnya semakin tinggi ya, sehingga bahan arbutin ini untuk menghambat aktivitas tirosinase. Ya, ini seperti ini ya. Nah, gimana untuk peraturannya ya? Ya, oke. Kalau arbutin ini diperolehnya awalnya dari tanaman birberry, yaitu dari ya saya juga nggak tahu ya itu ya, mungkin di luar ya, kayak beri-berian begitu ya, atau juga bisa ditemukan di gandum, di daun blueberry ya. Oh, ternyata kulit buah pir juga ada ternyata ya. Nah,
ternyata arbutin itu masuk dalam kelompoknya hidrokuinon. Nah, ini kalau kita ada kata-kata hidrokuinon itu kita harus hati-hati ya, karena ada peraturan mengenai hidrokuinon. Jadi kalau dari Badan POM mengenai persyaratan teknis bahan kosmetik ya, kalau mengandung alfa arbutin dan atau beta arbutin ya, maka harus dilampirkan pengujian kandungan hidrokuinon ya, karena ini masuknya hidrokuinon kategorinya, turunannya hidrokuinon. Ada sertifikat analisis kosmetik dan uji stabilitas kosmetik. Nah, di mata kuliah kosmetik ini nanti kita titik tekannya yang di A ini ya, analisis kosmetik untuk ini arbutin ini karena dia masuk hidrokuinon ya. Oke, ini ya, ini tadi untuk incinimnya yaitu alfa arbutin ya. Masih banyak mahasiswa yang jawab arbutin itu ya, padahal ya harusnya tadi alfa. Oke, di BPOM ya untuk persyaratan bahan kosmetik ya, ini yang terbaru ya. Yang terbaru itu 2019, tapi sepertinya ada lagi yang terbaru 2020 kayaknya. Nanti coba kalian cek juga ya. Persyaratan teknis bahan kosmetik ya. Kenapa toh Bu kok selalu ya, jangan sampai kita keliru ya. Ini ada yang mulai dari 2011, 2015, 2019 ya. Kalau nggak salah yang persyaratan teknis bahan ya. Itu sepertinya sampai 2020 ini ya. Oke, nanti coba kita cek sama-sama. Benar nggak ini sampai 2020 yang terakhir. Ternyata ada 5 lampiran. Nah, ini kalian juga harus paham. Kenapa Bu kok kita harus paham ya, biar kita tahu dia masuk dalam pembatasan bahan yang dibatasi untuk penggunaannya ataukah dia masuk bahan yang dilarang ya. Kalau udah dilarang ya wassalam itu ya, udah masuk di lampiran 5 jangan ngeyel, wah udah dipakai ya, pasti kalau nanti pengajuan notif nggak akan disetujui pastinya ya. Kalau masuk lampiran 1 ada Bu, boleh kok ya. Nah, tapi berarti bolehnya itu ada pembatasan atau limitasi. Ini semua juga pengetahuan-pengetahuan ini akan berguna buat Anda nanti kalau misalkan untuk skripsinya yang mau ke arah kosmetik ya. Jadi, Bu saya lihat di jurnal itu ya, ternyata ya salah. Ada juga loh ya yang kayak gitu. Ya, jadi harus hati-hati ya kalau mau mengacu. Ya seringnya mahasiswa itu gitu, modifikasi Bu, itu ada, terus saya modifikasi ya. Namanya modifikasi itu nggak cuma merubah loh ya, banyak kan gitu, merubah berapa persennya, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Modifikasi itu kelemahan di produk yang pertama itu apa? Oh ternyata ditemukan kelemahan, misalkan teksturnya itu kurang bagus dan lain-lain. Ya kita modifikasi biar mengatasi permasalahan di produk yang pertama. Gitu. Jadi banyak kan kalau ditanya modifnya di mana, ini saja Bu. Lah itu bukan modif, itu ya sama dengan mitu aja gitu ya. Hanya ganti bahan ya. Misalkan bahan pengawet itu banyak Bu. Misalkan nggak hanya kloroasetamid, ada tadi paraben, ada juga fenoksietanol, ada lagi juga yang lain. Ya cuman ngubah itu. Apa bedanya? Nanti akan dikejar kalau misalkan hanya seperti itu, bukan substantif. Kalau misal ternyata Bu, kalau di jurnal itu dilaporkan ada permasalahan stabilitasnya. Ya, dengan disimpan ternyata dia bisa berubah. Nah, itu kalian modifikasi. Modifnya apa? Oh, ini karena ada kesalahan ini di sini dalam formulasinya, misalkan dari bahan A dengan B kok dicampur ya. Nah, misalkan seperti itu, dia akan mempengaruhi stabilitasnya. Ya udah kalau begitu gelatinnya misalkan dihilangkan. Gimana responnya? Oh, ternyata bagus ya. Nah, itu seperti itu ya kalau mau modif itu ya. Oke, ya ini untuk arbutin ya. Singkatannya ARB ya, masuk dalam turunan hidrokuinon ya, selain dengan yang teman-temannya yang lain ya. Jadi kalau ada kata-kata arbutin, resorsinol ya, hidrokuinon itu ada yang monometil, monoetil, monobensil ya. Oh, masuk hidrokuinon itu. Patut kita waspadai. Nah, ini kenapa ini kok ada tuh hidrokuinon misalkan seperti itu. Nah, ini kasusnya ya.
Nanti Anda akan diberikan kasus produk kosmetik dengan kandungan ya, ini contohnya saja ya, ada asam retinoat atau hidroquinon atau bahan perwarna, bahan pengawet ya, dengan metode KLT dan HPLC ya. Seperti itu. Kalau yang ini nanti ya, belum ini ya. Yang sekarang kasusnya yang ini dulu. Nomor 3 itu. Nah, untuk profesi ya, profesi apoteker ya, saya ngelingkan ya di sana ya. Kalau nanti Anda sudah lulus sarjana S1, lalu Anda meneruskan profesi apoteker ya, kemudian dapat gelar. Nah, untuk mendapatkan gelar itu kalian harus uji kompetensi. Ya. Kalau ujian kompetensi itu tergantung bidangnya nanti. Jadi enggak apa namanya? Nanti kalau waktu apa namanya? Ujian keprofesian ya. Itu bisa ada pilihannya. OSCE misalkan Objective Structure Clinical Examination ya, OSCE. Itu untuk yang teman-teman yang bidangnya di klinik. Yang rumah sakit, apotek ya. Seperti itu. Klinik komunitas. Yang bidangnya seperti saya atau Pak Ipul atau Pak Rofik ya, atau Pak Fea ya, itu masuknya bukan OSCE. Lah, berita berarti nggak bisa, tapi nggak apa namanya, istilahnya itu nggak terlalu gitu. Sama nanti kalau Anda bekerja juga begitu. Ya teman-teman yang bekerja di industri ya uplek-uplekannya eksipien, uplek-uplekannya bahan-bahan yang untuk produk. Ya diujinya ya bidang itu. Sehingga ujiannya disebut dengan OSPE. Objective Structure Pharmaceutical Examination. OSPE ya, Pharmaceutical Examination ya. Nah, OSPE ini dibagi dua, satu yang industri, satu yang obat tradisional. Ya, tergantung nanti kerjanya misalkan di industri farmasi, ya masuknya yang OSPE yang industri farmasi. Kalau yang masuknya dia bekerja di industri yang obat tradisional, masuknya di OSPE obat tradisional. Nah, industri tadi ada pilihan juga. Industrinya apa? Industri farmasi atau industri yang kosmetik. Nanti ujiannya masuk pilih yang kosmetik. Nah, ini juga sama seperti OSCE ya. Nanti kalau kalian ngambil profesi akan ada ujian ya, ada beberapa station. Station itu beberapa ruangan ujian ya, beberapa ruangan ujian untuk menguji. Itu gimana, Bu? Ya, jadi ada kasus ya. Jadi case study di situ ya. Kemudian Anda akan diminta untuk memecahkan masalah dengan hanya dibatasi waktu. Nah, ini sekarang yang kosmetik, saya bicara kosmetik ya. Di kosmetik itu ada beberapa station. Station 1 itu R&D seperti ini ya. Misalkan ada permasalahan di formula. Kemudian ada stationnya lagi itu ada sekitar 7 kalau nggak salah ya, yang untuk kosmetik. Ada bagian R&D, ada bagian QA, ada bagian QC, ada bagian MESCOS ya, monitoring efek samping kosmetik ya. Kemudian ya ada beberapa station. Nah, sekarang saya mau bahas station 1. Ya, ini hubungannya dengan tadi kita sudah kuliah 1 sampai pertemuan ketiga. Ya, sediaan pencerah atau lightening cream. Nah, jika kita diberi kasus ya, maka langkah pertama kita harus mengumpulkan data dan informasi. Lihat regulasi. Kembali lagi, pasti akan kita diminta untuk lihat regulasinya. Langkah pertama ya. Regulasinya apa? Ini coba lihat ya. Nomor 18 tahun 2015. Padahal tadi saya sudah mengatakan nomor berapa tadi ya? Nomor berapa tahun 2019 tentang persyaratan teknis. Artinya sudah ada pergerakan perubahan. Jadi yang kalian ikuti yang mana ya? Yang terbaru. Oh, ada Bu yang 2020, berarti ikutin yang 2020. Jangan yang 2019 sudah nggak berlaku kalau gitu. Atau ngikutin 2015. Nah, itu lebih kacau lagi ya. Jadi sudah ada perubahan. Kemudian mengkaji formula yang diberikan. Wah, berarti kita amati dulu. Apa sih ini untuk formula apa? Oh, sediaan perawatan kulit ya, untuk yang lightening, untuk pencerah atau pemutih gitu ya. Berarti pasti nanti ada bahan eksipien ya, bahan aktifnya untuk yang pencerah. Kemudian diikuti dengan eksipien.
Nah, langkah yang berikutnya Anda harus bisa mengidentifikasi mana bahan aktif, mana bahan pewarna, pengawet. Nah, tadi seperti kuis pooling tadi, termasuk kloroasetamid termasuk apa? Nah, keliru mengidentifikasi, keliru juga kan? Lah Bu, ini enggak rasional gitu ya formulanya. Lah kok bahan tadi misalkan tadi ada yang jawab bahan penstabilnya kok banyak banget. Ah, wong keliru ya mengidentifikasinya padahal dia pengawet, misalkan seperti itu. Kemudian langkah kedua, penetapan masalah. Ya, kalau dikasih case tadi formula, nah, cek apa ada bahan yang dilarang, prohibited atau mungkin unsafe. Ya. Kemudian dicek lagi, misalkan tadi lightening, berarti nanti ada bahan aktif yang untuk mendukung klaim atau kategori produk tersebut ya. Mendukung klaim itu maksudnya kalau di Indonesia memang bukan klaim ya, tapi mendukung aktivitas itu ya. Kita mau menjual produk yang lightening, ternyata di isinya itu hanya eksipien kan ya enggak betul ya. Kemudian dicek kadar bahan aktifnya. Oh, berapa persen? Oh, ini melebihi atau tidak? Kadar pengawetnya dicek, semua dicek. Setelah itu kalian identifikasi masalahnya, oh ternyata persentasenya terlalu banyak ya, berarti penyelesaian masalah, maka Anda diminta untuk membuat usulan perbaikan. Nah, ini yang saya ceritakan ini real loh ya, ujian yang akan dihadapi oleh teman-teman yang OSP yang ada di industri kosmetik. Ya. Oke, jadi tadi sudah ya pengumpulan data informasi, fungsi masing-masing bahan, penetapan, misalkan contohnya kayak hidroquinon ya, atau ternyata hidroquinon itu nggak boleh Bu, atau kloroasetamid tadi misalkan hanya 0,3 tapi kok itu bisa sampai 1% ya. Misalkan penyelesaian masalahnya apa? Oh, kita ganti ya, atau kita ganti apa kadarnya, atau kita ganti bahannya. Ya, contohnya seperti ini. Coba Anda lihat mulai dari 1 sampai 15. Ini tadi adalah formula lightening ya untuk produk-produk lightening agent. Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Nah, ya belum buka Bu regulasinya. Ya nggak apa namanya. Tapi kalau ujian di station nggak boleh bawa buku ya, cuma bawa badan aja sama bawa ini aja, ballpoint atau pensil gitu ya. Nggak boleh bawa macem-macem catatan itu nggak boleh ya. Jadi harus atau biasanya ada disiapkan di mejanya situ, jadi kita sudah nggak khawatir. Tapi ya itu tadi, kalau kita nggak familiar, kita nggak membuka peraturan, nah ini di situ disiapkan 5 peraturan Bu, lah yang mana gitu ya. Itu jebakan Batman-nya seperti itu ya. Kita harus yang kita harus masuknya di sini persyaratan teknis bahan kosmetik ya, seperti itu. Ada yang mau menjadi volunteer yang mana nih kira-kira? Atau ada yang mau menjawab yang ini tuh bahannya untuk ini Bu? Kira-kira kalian familiar nggak sih dengan nama-nama atau bahan-bahan kosmetik? Belum ya, dibanding dengan yang misalkan Twin ya, kayak gitu-gitu ya. Lebih familiar untuk obat ya dibanding dengan kosmetik, sehingga nah ini menjadi pemacu harusnya. Waduh ya Bu, ternyata saya ya tahu sih kalau ini gliseril monostearat, tapi kalau ya propilen glikol ya itu tahu, tapi kan banyak hal yang kita nggak tahu ya. Nah itu kalau beli produk silakan sering lihat ingredient ya, kalau mau beli produk itu di supermarket atau di toko, lihat ya. Oke. Ya, jadi di sini masalahnya yang ada di hidroquinon ini ya. Ada hidroquinonnya itu 0,2%. Ya, ini yang nggak boleh. Nah, saya akan membahas mengenai untuk analisisnya. Ya, ini tadi kan contoh ya.
sudah saya jelaskan ada kadar hidroquinon di dalam produk kosmetiknya, itu nggak boleh. Gimana caranya? Nah, ini sekarang kita masuk ke substantif ya, mata kuliah analisis. Ternyata di PERKB POM ya, ini di PERKB POM ini kemarin sudah saya berikan ya PERKB POM yang mengenai metode analisis kosmetik. Sudah belum? Di pertemuan yang pertama kalau nggak salah. Ada yang masih ingat nggak? Yang waktu itu saya jelaskan. Nah, ini kalau ini sebagai acuan kalau kita mau menganalisis produk gitu. Metode-metodenya apa yang dianjurkan atau direkomendasikan oleh BPOM. Ingat? Ingat nggak? Nggak. Kalau nggak ingat nanti saya share lagi deh ya. Nah, ini di pasal 5 karena kita mau ngecek hidroquinon ya, di pasal 5 ini ditulis identifikasi dan penetapan kadar hidroquinon dalam kosmetik secara KLT dan KCKT atau HPLC sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Oke. Jadi kalau kita mau ngecek produk-produk yang ada di pasaran itu kita bisa ngecek pakai KLT atau pakai HPLC atau KCKT. Nah, ini juga bisa menjadi apa? Tema skripsi, yang suka ngutek-ngutek, suka ingin membuktikan, yang punya jiwa detektif. Waduh, ya Bu, itu kok di pasaran banyak ya produk-produk itu. Katanya sih cepet itu mencerahkan kulitnya. Nah, ini bisa jadi topik skripsi kalian ya. Pakai analisis, menghitung bagaimana sih kadar hidrogennya. Bisa menggunakan KLT dan juga bisa menggunakan HPLC. Ya, seperti apa sih itu? Nah, ini saya akan menunjukkan contoh ya. Ini hanya saya nyuplik aja tapi banyak ya untuk skripsi-skripsi yang bidang temanya adalah analisis kandungan. Ya, misalkan ini, analisis kandungan hidroquinon pada krim pemutih herbal ya. Nah, ini kan pada krim pemutih herbal yang diperjualbelikan di pasar besar Kepanjen Kabupaten Malang. Jadi, kira-kira dari judul ini kita bisa melihat bahwa peneliti ini itu akan menguji apa benar ada hidroquinonnya ya pada krim pemutih yang dijual di pasaran gitu. Tapi di sini tidak ada clue ya. Ini nganalisisnya pakai apa? Enggak ada. Ya, tadi dari panduan BPOM bisa pakai KLT, bisa pakai KCKT. Nah, yang ini judul ini enggak ketahuan kalau kita enggak baca abstraknya. Sedangkan yang kedua, hidroquinon analitik on night cream from beauty clinic at Jalan Margonda Depok. Ya, ini dianalisis menggunakan HPLC method. Berarti kita bisa tahu, oh iya ini pakai HPLC. Ya, jadi jangan bingung kalau lupu kok itu kok pakai HPLC sih, kok nggak pakai GC, kok nggak pakai LC atau nggak pakai ya karena tadi di pasal 5 tadi. Kalau mau detek hidroquinon pakai KLT atau pakai KCKT. Oke, itu nah ini di peraturan tadi ya. Nah ini ya, nanti kalau lupa ya, peraturan tahun 2011 ya, metode analisis identifikasi penetapan kadar hidroquinon dalam kosmetik secara KLT. No, coba lihat ya, dan KCKT. Berarti sudah ada ya Bu? Iya, sudah ada. Nah ini kalau mau yang ya saya mau ngecek Bu, mau buat skripsi misalkan mau ngecek untuk apa namanya produk-produk herbal yang ke arah pemutih itu ya, misalkan krim atau apa gitu boleh. Nah ini bisa kita buat ya, dia pakai reaksinya harus proanalisis. Nah ini kan sudah ditentukan, jadi harus yang PA, jangan bikin-bikin sendiri ya teknis atau apa. Oh ya sudah ada ketentuannya, ada amonia, asam asetat glasial, asam fosfolidat, ya aseton, etanol dan lain-lain. Terus ada fase geraknya sudah ditentukan malahan ya, lebih mudah malahan, ada N-heksan aseton 3:2 volume per volume ya, toluen asam asetat glasial. Kemudian kalau di KLT nanti nampak bercak, terus gimana Bu identifikasi spesifiknya? Nah, ini di sini dijelaskan larutan penampak bercaknya. Pakai larutan
amoni saya tunjukkan. Ini ada juga yang KCKT ya. Sebentar, ini KLT ya. Oke, ini hanya cara kerjanya saja. Ini hanya cara kerjanya saja. Terus yang KCKT ada juga. Ya, ini hanya saya kasih teasernya ya. Biar kalian buka sendiri. Ya, iya itu ternyata saya senang Bu kalau KCKT ya. Banyak juga kok yang skripsi mengenai analisis terus pakai KCKT ya, ngecek. Ya, ada yang ngecek nitrit dari makanan itu juga boleh ya, nggak hanya kosmetik, boleh juga. Tapi karena kita mata kuliahnya kosmetik ya kita bahas itu. Nah, ini saya akan share sebentar untuk yang tadi, yang apa namanya? Sebentar. Yang artikel yang pertama tadi itu apa tadi ya? Oke, analisis yang kandungan hidrokuinon yang ada di pasaran ya, produk-produk yang dijual di pasaran. Oke ya, ini malah D3 ya, analis farmasi kesehatan loh ya. Tapi ini karena kita cek dulu, oh ternyata pakai KLT sudah cukup. Lah Bu, saya pengen juga Bu, ya berarti minimal ya pakai HPLC lah gitu ya, biar paham tekniknya HPLC. Karena ternyata nanti waktu ada apoteker ya ya nanti misalkan magang dan lain-lain ya harus paham ya. Oke, sekarang saya jelaskan dulu di sini ya. Di paper ini ternyata dia ngecek ya, ngecek sampel. Ternyata sampelnya itu ada beberapa sampel ya. Sampel pertama yaitu dikasih kode A, yaitu sampel krim pemutih herbal. Oh, berarti ada herbalnya ini Bu ya, dengan kandungan buah delima. Sudah terdaftar di BPOM, punya merek terkenal dan terdapat label herbal. Ya. Lalu sampel kedua, sampel B, sampel krim pemutih dengan kandungan kedelai tapi belum terdaftar di BPOM dan tidak terkenal, harga tinggi dan terdapat label herbal. Ya. Sampel 3 ya ada temulawaknya, herbal juga ya, tapi juga belum ada BPOM-nya. Sampel 4 itu adalah nah ini malah nggak diketahui kandungan herbalnya, loh nggak ada tulisannya dan belum terdaftar dan tidak terkenal. Dan satu lagi yaitu pembanding, yaitu kode CA tadi, kode C ini ya, CA tadi, sampel pertama maaf, sampel pertama dikasih kode CA, ditambahin hidrokuinon. Coba alasannya kenapa yang sampel yang CA ini, sampel yang CA ini kenapa kok ditambahi hidrokuinon? Coba Mbak Ana. Ya? Kenapa Mbak? Ini kan tadi ada sampel 1, 2, 3, 4 masing-masing ya, ada delima, ada yang apa tadi temulawak, ada yang nggak diketahui, ada yang kedelai. Nah, terus sampel yang kelima dia menggunakan sampel yang pertama tadi yang pakai delima, tapi ditambahkan baku pembanding hidrokuinon. Mungkin untuk kontrol positif, Bu. Untuk kontrol positif. Kurang tahu, Bu. Kalau kontrol positif kan isinya hanya hidrokuinon, Mbak. Ya enggak? Tapi ini sampel pertama ditambah bahan baku pembanding. Ya, jadi sampel yang dicurigai ditambah hidrokuinon. Sampel yang kedua juga sama, sampel kedua tambah hidrokuinon. Sampel ketiga juga ditambah hidrokuinon dan yang terakhir baku hidrokuinon sendiri, yaitu standar hidrokuinon murni. Ya, jadi kenapa kok perlu ditambahkan? Nah, nanti ini kita bisa membandingkan, Mbak. Ya, membandingkan dengan pasti ya. Nanti ini karena KLT ya, mohon maaf tadi saya kira HPLC. Oke, KLT. Jadi nanti ditotolkan, ditambahin pembandingnya, ditambahin. Nah, ada nggak di situ?
Oke, sekarang ya itu untuk menguatkan ya. Jadi dia untuk memastikan atau mengkonfirmasi. Ya, kalau misalkan di sampel 1 ya ada beberapa bercak, ya, bercak hidroquinon itu RF-nya di berapa gitu. Nah, di yang tadi yang saya tunjukkan tadi itu yang di BPOM itu ada, Mbak. Standar hidroquinol dengan fase gerak yang mereka sebutkan RF-nya ada di sekitar berapa, 0, berapa itu ada ya. Nah, terus dideteksi dengan FeCl3 1% ya. Kalau positif maka dia berubah warna menjadi kehitaman. Dia bilang begitu ya. Nah, terus hasilnya bisa kita lihat ya. Ini analisis kandungan hidroquinonnya. Ini secara kualitatif ya kalau KLT. Jadi krimnya kalau diteteskan ya, misalkan diteteskan FeCl3 pembandingnya hidroquinon saja jadi hitam. Berarti terjadi reaksi oksidasi di situ. Kalau yang putih jadi putih sedikit orange, kemudian yang putih jadi orange ya, tapi orange-nya lebih pekat yang sampel B. Kemudian yang putih ini putih menghitam, kemudian merah muda menghitam. Nah, ini menjadi suatu tanda. Wah, ini kalau ada perubahan warna kira-kira bisa terjadi penambahan ini gitu ya. Terus dipakai itu tadi pakai reagen ya. Terus habis itu dilakukan KLT ditotolkan lalu kita menggunakan parameter RF. Ternyata kalau RF yang hidroquinon saja itu ada di 0,2 ini 0,2 ya. Nanti dideteksi warnanya ungu itu adalah positif. Nah, di sampel A, B, C dan yang tambahannya kombinasi tadi, barang siapa yang ada RF-nya atau bercak di 0,2 pasti itu kemungkinan besar dia positif. Ya, kita lihat di sini. Yang 0,7 berarti negatif. Yang enggak berwarna berarti dia negatif. 0,2 ya, ada kata 0,2 ini itu berarti positif semua. Ya, kenapa? Ya, karena yang A tadi negatif, tapi berhubung ada C, nah C-nya itu positif, ya mesti dia positif. Ya, CB ada C-nya positif. Oh iya, ini yang bermasalah memang C. Ini kan untuk mengkonfirmasi. Sehingga nggak cuma satu langkah, tapi dia double langkah ya untuk konfirmasi. Karena memang kualitatif ini ya. Kualitatif itu tahu sendiri punya kelemahan. Kalau ditanya ada hidroquinonnya. Berapa? Nggak tahu. Oke ya, itu seperti itu. Nanti pakai deteksi UV dan lain-lain. Akhirnya kesimpulannya adalah ada 2 krim C dan D positif mengandung hidroquinon. Ya, jadi untuk produk sediaan krim pemutih herbal yang diperjualbelikan di pasar di sini itu menggunakan metode KLT dan positif dengan ditandai secara tadi organoleptis warna dan secara nilai RF. Oke. Baik, ya itu ya cara menganalisis kandungan hidroquinon. Ya, kalau misalkan saya pengen Bu seperti itu bisa juga sih, nggak masalah. Ya, tapi mungkin nanti mengkonfirmasi dengan berapa kadarnya tambahin HPLC gitu. Itu juga ya cepat ya, nggak sampai 3 bulan kalau menganalisis seperti ini cepat ya. Hanya memang perlu validasi ya, validasi metode ya, metode HPLC-nya benar enggak sih metode kita validasi dulu. Oh, ternyata bisa untuk menganalisis ya. Kita kemudian gunakan sampel-sampel yang dicurigai tadi. Ya, untuk berikutnya saya tunjukkan untuk yang apa namanya? Yang HPLC sebentar. Yang HPLC ini ya, oke, mungkin sedikit lagi ya. Oke, sudah terlihat? Ya, ini yang menggunakan HPLC. Gimana nih caranya ya? Caranya ya ternyata mereka menggunakan 4 produk yang diperoleh secara random dari 10 klinik ya. Ada ya, klinik-klinik itu kan kadang ada dokter kulitnya ya. Kemudian meresepkan sendiri gitu. Ya, meresepkan sendiri. Nah, tapi sebenarnya secara aturan itu harusnya nggak boleh ya kalau nggak yang apa namanya?
istilahnya yang kalau kecuali ke dokter kulit yang kemudian di apa namanya eh ya mungkin perlu peracikan sesuai dengan resep gitu ya. Tapi kan kalau di klinik kadang terus dibikin produk ya, dibikin di apa dikemas gitu loh. Dikemas kayak jadi seperti produk-produk kosmetik yang dijual gitu. Ya padahal ini sebenarnya produk obat kan. Nah, itu ini yang kemudian peneliti ini mau mensorot itu ya. Dia milih 4 produk dari 10 klinik yang ada. Terus menggunakannya apa? Prosedurnya ini sudah dituliskan di sini ya. Ada diacak random ya, ada perhitungannya, kliniknya seperti apa. Nah, terus diuji organoleptiknya ya, krimnya misalkan tadi bentuk, warna, bau ya. Kalau rasa saya kira maksudnya dicicip ya. Ini kalau harusnya rasa ya wis gak usah ditulis harusnya ya. Ya udah bentuk, warna, bau. Kecuali kalau itu obat herbal bisa dicicip kosmetik ya nggak bisa kan. Nah, terus ini pakai metanol air 55:45. Nah, ini mungkin peneliti ini sudah melakukan optimasi ya dengan produknya ini. Tapi sebenarnya tadi di BPOM kan sudah dikasih fasilitas ya. Kalau mau melakukan analisis hidroquinon itu di KCKT atau di HPLC itu seperti ini fase geraknya itu ada juga sudah. Ya. Tapi ya oke lah, mungkin di sini sudah melakukan analisis melakukan optimasi ya. Nanti akan digunakan kolom ya. Dia menggunakan kolomnya adalah C18. Ini termasuk dalam sistem apa kalau pakai kolomnya C18? Ayo. Analisis farmasi sudah ya? Masuk saya ngajarin? Lupa Bu. Nanti kayak yang minatnya HPLC ya harus paham ya. Nah, ini sebenarnya udah kasih bocoran ini ya, RP18 tadi saya udah ngomong C18 gitu ya. RP itu apa singkatannya? Yo. Rupiah. Fase terbalik itu bukan Bu? Terbalik betul Mbak Ana ya, namanya reverse phase. C18 ini enggak ditulis C-nya ya. Artinya bahwa dia menggunakan fase diamnya itu adalah yang non polar, fase geraknya adalah yang polar ya. Oke, oktadesil silen ya. C-nya itu ada 18 kalau dihitung itu ya. Sehingga dia menggunakan fase yang terbalik. Ya ini juga ini penting loh ya. Nanti sampai apoteker itu akan dibawa terus, Anda akan diuji terus. Jadi mau nggak mau harus memperdalam saat ini di S1. Waduh, saya nggak paham Bu. Ya udah dibaca lagi ya. Analisis farmasinya. Nah, di sini juga muncul lagi, ketemu lagi Bu sama analisis kosmetik. Iya gitu ya. Nanti ketemu lagi. Ya. Terus ditentukan laju alirnya ya 1 mili per menit ya. Di sini suhu kolomnya itu enggak ditentukan ternyata ya. Detektor UV panjang gelombang sekian ya, baku hidrokinon BPFI sekian. Ya, ini harus lengkap tertulis ya. Saya ada mahasiswa bimbingan juga waktu itu 2017 ya kalau nggak salah. Ya, Mbak siapa namanya ya? Mbak Sabil. Ya, Mbak Sabila ya. Tapi pakai GCMS ya, bukan pakai HPLC ya. Ada yang pakai HPLC yang Mas Ferry itu ya HPLC ya. Yang GC ini sama. Jadi ini harus ditentukan laju alirnya, detektornya ya. Sampai detail. Kemudian uji kesesuaian sistem ya, nanti diuji kesesuaian sistemnya seperti apa. Ini semua ada sebenarnya tadi yang di Perka BPOM tadi muncul juga. Nanti kalau nggak masuk sih Bu ya dijelaskan di sana lengkap ya. Jadi kalau bingung-bingung lihat ya. Nanti yang dicek itu adalah waktu retensinya ya, sampelnya itu hidroquinon itu nanti keluarnya munculnya kapan ya. Nah, ini bobot hidroquinon waktu rata-rata retensinya adalah di 2,029 menit. Jadi kalau ada peak muncul di menit 2 sekitar 2 ya, ini bisa diduga dia adalah hidroquinon gitu. Sangat mudah sebenarnya ya. Jadi jangan
Jangan scary duluan gitu loh ya. Aduh, analisis Bu, aduh HPLC Bu. Enggak kok, secara prinsip sangat-sangat gampang. Ya. Jadi kalau nanti kalau Anda lihat grafik seperti ini, kemudian ini kan ada waktu retensi ya, ada waktu retensinya di menit ini 0 ya. Kemudian menit yang kedua di sini. Loh, ini kok muncul puncak, Bu? Nah, coba saya injeksi yang ini kan tadi bakunya. Saya injeksi sampelnya. Lah kok sampelnya juga sama di sini. Nah, ini bisa jadi dia mengandung hidroquinon. Nah, ini seperti di penelitian ini dia lakukan. Kemudian jenis krimnya yaitu A, B, C, D. Terus kemudian ini gramnya, ini waktu retensinya. Coba dilihat. Ya, dia pakai ulangan 1, 2, 3, kemudian pakai rata-ratanya. Ternyata di krim A, B, sama D itu waktu retensinya nggak jauh berbeda ya, hampir mirip ya, beda 0,001 paling 0,003 ya, sekitar 2 lah. Ya, nah ini sudah menjadi indikasi, ini pasti mengandung hidroquinon. Ya, nah nanti paling yang nganalisis HPLC itu adalah berapa kadarnya, maka kalian harus menghitung luas areanya. Anda dihitung dulu luas area hidroquinonnya, terus dibandingkan sampel ini kan kadar hidroquinon yang disuntikkan atau diinjeksikan kan sudah sekian ya, sudah tahu ya jumlahnya sekian mikro misalkan. Oh, luas areanya sekian. Nah, kalau nanti sampel saya ya, sampelnya itu ini luas areanya ya di sini. Ini kan luas area tadi 1505. Ya, ini juga sama 1000, ini sekitar berapa? Ya, berarti Anda bisa lihat 2572, 1950, 1816 ya. Wah, ini tinggi ini ya. Coba berapa jumlah kadarnya nih. Kadarnya ketemu setelah dihitung ya. Nanti pakai regresi karena kan tadi pakai bikin kurva baku ya. Bikin kurva baku hidroquinon, terus kita masukkan nanti sampelnya tadi dengan absorbansi sekian, ternyata rata-ratanya kadarnya adalah di krim A mengandung 3,6%, krim B 2,73 dan krim C 0 ya, nggak kedetek ya. Kemudian yang D 2,54. Dan sesuai persyaratan BPOM ini nggak boleh ada, itu hidroquinon itu nggak boleh ada sama sekali ya, sehingga ini semua sudah melanggar ya. Nah, ini ternyata ada gitu ya. Nah, ini kemudian bisa menjadi rujukan gitu ya. Meski ini kan kita nggak nyebutkan nama merek ya. Jadi kalau nulis juga nggak ditulis mereknya, tetapi sampel A, B, C, D gitu ya. Nah, nanti bagian yang bisa memonitor dan lain-lain itu BPOM ya. Kalau kita kan menelitinya nulis seperti ini ya, menjadi suatu rujukan. Baik, saya kira itu dari saya ya untuk ini baru satu contoh ya hidroquinon, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum sebelum saya tutup. Ada enggak? Ya? Nah, ini sudah sore, Bu. Ya maaf ya, memang jadwal saya itu juga full banget, tapi ya ini pas daring jadi nggak masalah ya. Ada pertanyaan? Kayak kalau diem ini ada 2 nih artinya ya. Apa artinya? Paham? Memendam? Ya, memendam itu, aduh saya mau nanya tapi kok ini ya bisa juga kan. Atau nggak paham sama sekali, itu ngomong apa sih berita ini gitu ya. Oke ya, saya kira semoga kalian paham. Kalau nanti kurang paham ya, balik lagi, buka lagi catatannya ya mengenai KLT, mengenai KCKT. Loh Bu, kalau nanti mau menganalisis pengawet yang lainnya atau menganalisis pemutih yang lainnya, balik lagi ke perka BPOM tadi. Bagaimana metode analisis yang disarankan oleh BPOM? Ya, itu karena menjadi acuan atau rujukan oleh loka BPOM yang ada di daerah-daerah.
Mereka pasti akan pegangannya itu gitu. Ya. Tapi kita boleh yang kayak tadi kan ada yang nggak pakai fase geraknya yang ditentukan, ya oke saja kalau selama itu memang bisa mendeteksi, ya tadi hanya sebagai rujukan atau sebagai panduan gitu. Ya, itu dari saya. Untuk case study berikutnya mungkin nanti saya saya buatkan dulu ya nanti untuk kasus yang kedua. Ya, tadi kan sudah saya berikan beberapa gambaran studi kasusnya. Nanti usulkan untuk pengerjaan di studi kasus 2. Begitu, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk pertemuan yang ketiga ini. Ya. Maaf bila dalam penyampaian saya itu kurang jelas. Aduh, kok nggak cepet banget ya murid saya. Ya nanti belajar sendiri ya. Ini hanya sebagai teaser karena sekarang semua media itu Anda bisa belajar dimanapun ya. Ya, oke. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi